29/1/18.57. Kisah ini dialami teman saya dari Kalimantan ketika menempuh pendidikan S1 di sebuah kota yang berinisial B. Tahun 2010 adalah tahun kelulusan seorang siswi yang bernama Arum, setelah 3 tahun menempuh pendidikan SMA. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Arum berniat untuk mengambil S1 di luar kota di universitas yang berada di kota yang berinisial B yang berada di Pulau Kalimantan. Setelah kelulusan diumumkan, dia mendaftarkan diri di universitas yang sudah lama dia incar itu hingga akhirnya diterima. Karena jarak universitas itu cukup jauh dari tempat tinggalnya, Arum diminta oleh kedua orang tuanya untuk menyewa kos di sana. Sebuah rumah kos kamar mandi luar yang cukup sederhana dan terbilang murah, letaknya tidak jauh dari kampus tempat dia kuliah. Rumah kos itu tidak hanya disewakan untuk mahasiswi saja tapi juga untuk pekerja. Jumlah kamar di rumah itu ada 7 dan Arum menempati kamar nomor 6 yang letaknya selang satu kamar di ujung rumah tersebut. Jadi kamarnya itu berjajar dan satu lokasi dengan pemilik kos tersebut, hanya beda bangunan. Arum menempati kamar nomor 6 itu seorang diri dan di kos tersebut Arum mulai mengenal teman-teman barunya, mulai dari mahasiswi lain dan pekerja. Kebetulan di kos itu ada satu orang yang satu kampus dengan Arum, sebut saja dia adalah Dini. Dia sangat akrab dengan Arum dan Dini ini orangnya cukup misteris. Seringkali Arum melihat Dini sedang melakukan ritual yang Arum sendiri tidak tahu itu ritual apa. Dini juga sering bercerita tentang hantu pada Arum tapi Arum tidak begitu memperdulikannya karena Arum orangnya tidak begitu tertarik dengan hal-hal mistis seperti itu. Di kos itu Dini menempati kamar nomor 4. Hari-hari mereka lalui seperti biasa dan tidak ada yang aneh. Pergi kuliah, belajar, nongkrong sama teman, deal. Seperti anak kuliahan pada umumnya. 1 tahun kemudian rumah kos itu kedatangan anak baru yang menempati kamar nomor 7, tepat di sebelah kamar Arum. Orangnya tinggi, rambutnya panjang sepunggung dan tatapan matanya tajam. Melihat kedatangan orang itu Arum menyambutnya dengan ramah. Berkenalan, tanya tempat tinggal Del. Sepertinya orang pertama yang dia kenal di kos ini adalah Arum dan Dini. Namanya adalah Wati, dia dari luar kota. Dia tinggal di kos ini bukan untuk kuliah tapi untuk kerja rollingan. Arum senang karena sudah mengenal Wati meskipun orangnya sedikit cuek dan pendiam, dia hanya sesekali ngomong itu pun kalau diajak ngomong duluan tapi, kalau dilihat dari gerak-geriknya sepertinya Dini agak tidak suka dengan Wati, mungkin karena orangnya kurang care atau bagaimana, yang jelas Dini tidak pernah memberitahu Arum soal itu. Beberapa hari setelah kedatangan Wati di kos itu masih belum ada yang aneh, sama seperti sebelumnya. Seringkali Arum dan Dini mengajak Wati untuk main keluar hanya sekedar jalan-jalan agar tidak bosan di kos, tapi Wati lebih sering menolak ajakan itu. Sepertinya Wati sangat sibuk dengan pekerjaannya hingga dia jarang ada waktu untuk main keluar. Singkat cerita, 2 bulan kemudian tiba-tiba keadaan kos jadi sedikit aneh. Beberapa hari ini, hampir tiap malam di jam-jam tertentu Arum sering terbangun karena suara berisik dari luar jendela kamarnya. 29/1/18.58 Awalnya Arum tidak begitu memperdulikan soal itu. Dia menganggap mungkin ada kucing atau hewan lainnya yang sedang lewat. Tapi, hampir tiap antara jam 1-2 dini hari suara itu selalu terdengar berisik seperti ada orang yang sedang melakukan aktivitas. Lama-kelamaan Arum penasaran, sebenarnya itu siapa yang ada di belakang itu. Kalaupun orang ngapain malam-malam di situ. Oh iya, di luar jendela itu adalah perkebunan milik ibu kos dan tidak ada akses jalan atau semacamnya. Jadi gak mungkin banget malam-malam ada orang di sana. Sempat Arum ingin membuka pintu jendelanya untuk melihat keluar tapi dia tidak berani. Setelah yang ketiga kalinya itu keesokan harinya dia memberitahukan hal itu pada Dini. Kali aja itu adalah Dini yang sengaja malam-malam melakukan ritual atau semacamnya tapi Dini bilang tidak, di jam segitu Dini sudah tidur. Mendengar Arum bertanya seperti itu tiba-tiba Dini terlihat aneh, sepertinya Dini sedang menutupi sesuatu kepada Arum dan Arum pun tidak mau bertanya lebih. Beberapa hari setelah itu Arum sudah tidak mendengar suara berisik dari belakang jendelanya. Dari sini Arum menganggap, mungkin itu memang Dini yang sedang melakukan sesuatu tapi dia tidak bilang pada Arum. Pada suatu malam tepatnya jam 9 malam, Arum keluar dari kamar karena sakit perut untuk pergi ke kamar mandi. Jadi kamar mandi di kos itu cuma ada satu dan letaknya ada di ujung belakang, kurang lebih berjarak 10 meter dari kamar nomor 6 yang ditempati Arum. Ketika berjalan ke kamar mandi dia harus melewati kamar nomor 7, yaitu kamarnya Wati baru setelah itu dia sampai di kamar mandi tersebut.
Cukup larna dia di kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Setelah selesai dia membuka pintu kamar mandi itu dan akan kembali ke kamarnya. Nah baru saja keluar, Arum dikagetkan dengan seorang cewek yang rambutnya panjang dan berantakan. Dia memakai daster coklat dan sedang duduk jongkok, membelakangi Arum, tepatnya di depan kamar nomor 7. Melihat itu Arum benar-benar kaget, itu siapa malam-malam di situ dan sedang ngapain? Dipanggillah cewek itu sama Arum, "Mbak, ngapain di situ?" Mendengar suara Arum, cewek itu langsung menoleh ke arah Arum dan dia langsung berdiri. Ketika dilihat ternyata cewek itu adalah Wati. Melihat kalau itu ternyata Wati, Arum merasa lega. Dia berjalan mendekati Wati dan bertanya, "Mbak Wati, lagi ngapain kok belum tidur?" Terlihat Wati sedang panik dengan kedatangan Arum. Dia seperti menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Lalu dengan terbata-bata Wati menjawab, Enggak Arum, tadinya mau ke kamar mandi tapi karena kamar mandinya terisi jadi aku nunggu di sini." Arum penasaran dengan apa yang disembunyikan di belakang punggungnya Wati, tapi dia tidak ingin bertanya lebih karena mungkin itu privasi, karena Wati menyembunyikannya dari Arum. "Oh gitu, ya udah Mbak kalau gitu aku ke kamar dulu ya, mau tidur," ucap Arum kemudian berjalan ke kamarnya. Arum masih penasaran dengan apa yang barusan dilakukan Wati. Setelah masuk ke kamar dia mengintip Wati dari sela-sela pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Terlihat, dengan terburu-buru Wati berjalan dan masuk ke kamar mandi. Arum segera menutup pintu kamarnya dan merebahkan badannya di atas kasur. Di dalam kamar Arum masih memikirkan kejadian barusan. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Wati, kenapa dia tadi tampak panik? Karena tidak ingin ikut campur dengan urusan orang, Arum berusaha melupakannya kemudian tidur. 29/1, 18:58 keesokan harinya, tok. Terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan Arum dari tidurnya. Arum pun bangun dan membukanya, terlihat Dini sudah berpakaian rapi. "Rum, antar aku ke toko buku yuk, sekalian beli sarapan." Dengan keadaan yang masih ngantuk Arum bilang, "Aduh pagi amat, kenapa gak siangan aja entar, gak sempat Rum, nanti siang aku ada kelas," jawab Dini. "Ya udah aku mandi dulu, tunggu di sini," ucap Arum. Oh iya, Arum dan Dini memang satu kampus tapi mereka beda jurusan. Setelah itu Arum mengambil peralatan mandinya dan pergi ke kamar mandi, sementara Dini menunggunya di kamar Arum. Ketika berjalan ke kamar mandi, Arum menjumpai Wati yang baru saja keluar dari kamar dan akan berangkat kerja. Dia terlihat pucat dan terdapat lingkar hitam di matanya. Sepertinya Wati sedang sakit. Arum pun menyapanya, "Berangkat kerja, Mbak?" "Iya Rum, kamu apa gak masuk kuliah?" jawab Wati. "Masuk Mbak tapi nanti siang." "Ya udah hati-hati ya Mbak," jawab Arum. Tanpa menanyakan keadaan Wati, dia bergegas ke kamar mandi. Setelah selesai mandi Arum dan Dini pergi ke toko buku. Setelah itu mereka mampir di warung makan langganan mereka untuk sarapan. Di warung Arum menceritakan kejadian pas malam ketika bertemu dengan Wati pada Dini, tapi Dini menanggapinya dengan santai. Kata Dini, "Ya mungkin aja bener dia lagi nungguin kamu keluar dari kamar mandi. Kamu kan kalau di kamar mandi suka lama." Sepulang dari warung mereka pergi ke kampus. Karena melihat tadi pagi Wati ini tampak sakit, sore hari sepulang dari kampus Arum mendatangi kamar Wati untuk mengajaknya keluar beli makan. Dia mengetuk pintu kamarnya Wati, tok.tpk. "Mbak Wati, kita keluar yuk beli makan." Wati pun keluar masih dalam kondisi pucat. Dan, keluarnya Wati dari kamar itu terlihat aneh. Dia hanya membuka sedikit pintu kamarnya lalu menutupnya lagi. Seakan-akan Arum tidak boleh mengetahui isi dalam kamarnya Wati. Setelah keluar dari kamar Wati bilang, Arum, aku nitip aja ya, lagi banyak kerjaan soalnya." Melihat Wati dalam keadaan pucat Arum bertanya, "Kamu sakit Mbak Wati? Kok pucat banget?" "Enggak, kecapek.an aja mungkin soalnya banyak kerjaan." Karena Wati memang tidak mau ikut beli makan ya udah, Arum berencana membelikan Wati nasi, kemudian dia berangkat beli makan bersama Dini. Sepulang beli makan Arum dan Dini mendatangi kamar Wati lagi untuk mengantarkan makanan yang sudah dibelinya, dan Wati masih seperti menyembunyikan isi dalam kamarnya pada Arum dan Dini. Arum tidak begitu memperdulikan soal itu, mungkin di dalam kamar Wati memang menyimpan sesuatu yang bersifat privasi yang tidak boleh diketahui orang lain. Singkat cerita, malam harinya kejadian itu terulang lagi. Ketika Arum sedang nyenyak tidur, dia terbangun karena terusik suara berisik dari luar jendela kamarnya dan sesekali diiringi suara lirih tangisan perempuan.
29/1, 18:59. Karena penasaran Dini membuka pintu jendelanya untuk melihat keluar. Baru saja pintu jendela itu dibuka, sekilas Arum melihat ada sosok wanita berambut panjang yang terbang ke atas, dan itu hanya terlihat kepalanya saja. Melihat itu Arum benar-benar kaget, belum sampai dia memperhatikan sosok itu secara detail dia langsung menutup kembali pintu jendelanya. Kali ini Arum merasa takut. Malam itu Arum bergegas keluar dari kamarnya dan menuju ke kamarnya Dini dengan niat tidur di sana. Dia mengetuk kamarnya Dini, setelah dibuka ternyata malam itu Dini belum tidur. Melihat Arum yang tampak ketakutan Dini bertanya, "Arum, kamu kenapa? Barusan aku dengar ada yang nangis di belakang jendela Din, pas aku buka ternyata ada cewek yang terbang," jelas Arum. Mendengar penjelasan dari Arum Dini tampak panik, sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu kepada Arum. "Mimpi kali Rum, mana ada suara orang nangis," ucap Dini menenangkan Arum. "Sumpah Din, barusan aku lihat, makanya aku kesini." "Aku tidur di sini ya," jawab Arum. Dengan senang hati Dini memperbolehkan Arum tidur di kamarnya. Keesokan harinya Arum menceritakan tentang kejadian malam itu pada Dini secara detail, mulai dari suara berisik, suara cewek nangis hingga sosok berambut panjang yang terbang. Melihat Arum yang benar-benar ketakutan Dini coba menenangkan Arum agar dia tidak merasa ketakutan lagi, dan sudah 3 malam ini Arum tidak berani tidur di kamarnya sendiri karena dia dibayang-bayangi sosok wanita berambut panjang itu. Karena mungkin kasihan melihat Arum yang terus-terusan seperti ini, Dini membuka omongan. "Rum, kamu yakin ngelihat ada cewek terbang di belakang kamar?" "Iya Din, sumpah, baru kali ini aku melihat sosok aneh kayak gitu," jawab Arum. "Gini aja Rum, biar kamu gak parno lagi nanti malam kita lihat apa dan siapa sebenarnya yang kamu lihat itu. Tapi dengan syarat kamu jangan takut kalau nanti harus melihat sosok itu lagi," ucap Dini. Sebenarnya berat bagi Arum untuk tidak takut, tapi karena tidak mau terus-terusan parno seperti ini akhirnya Arum pun menyetujui kata-kata Dini. Malam itu mereka berdua menempati kamar Arum dan sengaja tidak tidur hingga larut malam. Jam 10 sudah berlalu tapi tidak ada tanda-tanda berisik dari belakang jendela. Jam 12 pun berlalu dan masih belum terdengar suara itu dan, tepat jam 1 dini hari terdengar suara seseorang membuka pintu jendela. Krek, disusul suara berisik yang biasa membangunkan Arum pada tengah malam. Mendengar itu Dini memberi kode pada Arum agar tidak bersuara sedikitpun. Sekitar 15 menit kemudian suara itu sudah tidak terdengar lagi lalu. Dini mengajak Arum untuk pergi ke belakang kamar dengan membawa senter. Dengan hati deg-degan Arum menurut, pelan-pelan mereka keluar dari rumah kos untuk berjalan ke belakang sambil melihat keadaan sekitar untuk memastikan keadaan sudah sepi biar gak disangka maling. Sesampainya di belakang pintu jendela kamarnya Arum mereka mengeksplore situasi sekitar dengan senter, dan tepat di bawah pohon searah dengan kamarnya Wati terlihat ada sebuah baskom yang tertutup kain putih dengan bercak-bercak merah yang menempel di kain tersebut. 29/1, 19:00, Dini menunjuk ke arah benda tersebut untuk memberitahu Arum. Melihat itu, dengan pelan Arum menanyakan benda itu pada Dini. "Din, itu apa Din? Kalau kamu mau lihat buka aja kainnya," jawab Dini. "Emang GPP?" tanya Arum. Dini hanya mengangguk. Pelan-pelan Arum membuka kain itu, dan tahu nggak apa isi dari baskom itu? Usus dan beberapa organ dalam tubuh manusia yang masih segar bercampur dengan darah. Mengetahui isi baskom itu Arum syok dan segera melepaskan kain putih yang tadi menutupi baskom itu, kemudian dia bertanya pada Dini. "Ini apa Din?" "Ini punya seseorang," jawab Dini. "Punya siapa?" tanya Arum. "Kalau kamu mau tahu siapa pemiliknya, kita tunggu di sini sampai dia datang mengambilnya," jawab Dini. Perasaan Arum bercampur aduk, antara takut dan penasaran. Kemudian mereka duduk di bawah pohon yang berjarak 10 meter dari baskom tersebut, tepat di belakang tembok kamar mandi. 30 menit mereka menunggu dan tidak ada tanda-tanda apapun sampai pada jam 2 lebih tiba-tiba, buk, terdengar ada suara benda lunak yang jatuh dari arah dalam kamar mandi. Mendengar itu mereka kaget, lalu Dini mengajak Arum untuk cepat-cepat masuk ke dalam kos dan menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, terlihat Wati sedang tersungkur di dalam kamar mandi dengan bercak-bercak darah di pakaiannya dan wajahnya sangat pucat. Melihat itu Arum sangat kaget, apa yang terjadi dengan Wati. Lalu mereka membantu Wati berjalan ke dalam kamarnya. Sesampai di dalam kamar mereka menidurkan Wati yang dalam keadaan lemas itu di kasurnya dan di dalam kamar Wati itu Arum mencium bau anyir yang sangat menyengat, hingga membuatnya pengen muntah.
Setelah menidurkan Wati di atas kasur, Dini mengajak Arum untuk meninggalkan kamar Wati dan menuju ke kamarnya Arum. Sesampainya di kamar, Arum bertanya pada Dini, "Kenapa ditinggalin Din? Kasihan itu Wati." "GPP, besok juga dia sudah sembuh sendiri," jawab Dini. Malam itu Dini meminta pada Arum untuk melupakan semua kejadian malam ini dan menyanggupinya akan memberitahu pemilik organ tubuh dalam baskom itu besok. Malam itu mereka berdua tidur di kamarnya Arum. Keesokan harinya terdengar ada yang mengetuk pintu kamarnya Arum hingga membuat mereka berdua bangun. Setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Wati. "Permisi Rum, boleh saya masuk sebentar?" ucap Wati. "Silahkan Mbak, maaf baru bangun." "Tidur," jawab Arum. 29.1.19.01 di dalam kamar Wati memberitahu mereka berdua tentang kejadian semalam. "Sedikit banyak mungkin kalian sudah tahu siapa saya cuma berharap jangan beritahu siapapun. Saya melakukan ini karena sebuah alasan." Mendengar penjelasan itu Arum langsung berpikir, apa jangan-jangan organ tubuh itu milik Wati? Tapi buat apa? Lalu Dini menanyakan apa tujuan Wati melakukan semua itu. Kemudian Wati lanjut menjelaskan, "Aku melakukan itu karena ingin menemui ibuku di kampung. Beliau sedang sakit beberapa hari ini dan hanya tinggal bersama adikku. Ibuku sudah cukup tua, ayahku sudah tidak ada, kedua kakakku sudah menikah dan tinggal bersama istrinya. Berhubung tempat kerjaku sekarang jauh dari rumah, jadi aku melakukan semua ini. Aku hanya ingin berada di samping ibu." Sebenarnya Wati tidak ingin melakukan ini, tapi karena keadaan akhirnya terpaksa dia melakukannya hanya karena ingin melihat kondisi sang ibu di kampung. Mendengar penjelasan dari Wati, Arum dan Dini ikut sedih, lalu Dini menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Wati sampai di kampung halamannya. Menurut Wati, dia hanya butuh waktu kurang dari 30 menit dari sini menuju ke kampung halamannya. Mendengar itu Dini dan Arum heran, padahal tempat tinggal Wati yang berada di kota es itu kalau ditempuh dengan kendaraan itu memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Tapi ini hanya ditempuh Wati kurang dari 30 menit. Karena kasihan dengan posisi Wati saat ini, mereka berdua memutuskan untuk tidak memberitahukan hal ini ke siapapun dan turut mendoakan semoga ibunya Wati lekas diberi kesembuhan. Setelah menjelaskan semua itu Wati kembali ke kamarnya, kemudian Dini memberitahu tentang ilmu apa yang digunakan Wati itu kepada Arum, sehingga dia bisa secepat itu pulang ke kampung halamannya. Setahu Dini, untuk pulang ke kampung halamannya itu Wati merubah dirinya menjadi sosok kuyang. Untuk melakukan semua itu dia sengaja meninggalkan dan menyembunyikan organ tubuhnya kemudian melepas kepalanya untuk pergi kemana yang dia inginkan. Mendengar penjelasan dari Dini Arum tidak habis pikir, pantesan akhir-akhir ini dia sering melihat Wati aneh. Ternyata itu yang dia sembunyikan. Sebenarnya Dini sudah mengira ini dari awal, hanya saja dia tidak ingin bilang pada Arum karena tidak ingin Arum takut. Setelah kejadian itu Wati jadi lebih sering terbuka tentang dirinya kepada Arum dan Dini hingga 3 bulan telah berlalu. Wati harus kembali ke kotanya sendiri untuk di-rolling. Sebelum meninggalkan kosan Dini berpesan pada Wati agar tidak menggunakan ilmu itu untuk hal-hal buruk atau mencelakakan orang lain dan kalau bisa ilmu itu dihapuskan saja dari dirinya.